Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Mic yang mana pakainya, Bu? Udah, sebab stop. Agak ngegas sedikit, Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatillahi lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini masih Allah izinkan kita sama-sama hadir di Musalla Ar-Rahman ini dalam rangka pertama bersilaturahim, menyambung hubungan persaudaraan antara kita, kemudian talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga hal-hal baik ini Allah istiqamahkan kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara saya dengar jelas, Bu? Kalau Ibu menanam rumah, membuat rumah, jangan membeli lampu yang redup. Banyak tempat berceramah baru sekali ini sebelum berceramah minta riwayat hidup. Rupanya semacam inilah bagaimana disiplinnya jamaah Musalla Ar-Rahman. Sebelum ustadznya berceramah, menulis daftar riwayat hidup dulu. Sampai tadi diminta nama Facebook dan Instagram. Itu nanti kalau udah tahu nama Instagram sama Facebooknya berarti harus diikuti, Bu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tak tanggung-tanggung kameranya 2 pula. Satu lagi aktif, Bu. Alhamdulillah, sore ini kita masih Allah berikan kesempatan bisa mengaji di Musalla Ar-Rahman ini dengan tema perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Kalau peringatannya sudah selesai, Bu. Peringatan secara tabligh akbarnya udah. Maka semoga ini jadi kesimpulan aja. Tak perlu lama-lama karena kesimpulan, maka cuma beberapa poin. Semoga bisa kita jadikan pelajaran, ambil hikmah dari perjalanan Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Saya hanya akan menyampaikan 3 hal. Karena perjalanan Isra Mi'raj ini 3 tahap perjalanan. Yang pertama, sebelum keberangkatan. Yang kedua, proses perjalanan. Yang ketiga, saat sampai tujuan. 3, tak banyak-banyak. Yang pertama sebelum keberangkatan,
proses di dalam perjalanan. Yang ketiga, sampai tujuan. Ayatnya dibacakan oleh qari'ah kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya minal masjidil haram, berawal dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa. Ini namanya perjalanan Isra. Perjalanan dari masjidil haram ke masjidil aqsa namanya Isra. Perjalanan yang dilakukan di malam hari. Kalau dia siang hari, beda lagi bahasanya. Banyak bahasa Arab menunjukkan pergi. Zahaba, pergi. Safara, berjalan. Sara, berjalan. Kalau berjalannya di malam hari, bahasa Arabnya asra yusri. Maka asra bi'abdihi. Allah memperjalankan hambanya di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Setelah singgah di masjidil aqsa, Allah bersama malaikat Jibril naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur, kemudian fil ufuqil a'la, sampai ke alam Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya Mi'raj. Kalau Isra dari masjid yang ada di Makkah ke masjid yang ada di Palestina. Ini bendera kita sudah bendera Palestina. Kalau Mi'raj dari Palestina bertemu Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang diambil dari perjalanan istimewa ini? Yang pertama, sebelum Nabi berangkat. Apa cerita Nabi sebelum dia diperjalankan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Furija an saqfi baiti wa anna bi Makkah." Malam di mana aku akan Allah berangkatkan Isra Mi'raj itu, furija an saqfi baiti, atap rumahku dibuka oleh Allah. Setelah atap rumah Nabi Allah buka, fanazala Jibril, kemudian Jibril turun. Kenal Jibril, Bu? Kenal? Belum tahu? Tahu, alhamdulillah. Jibril salah satu, oh ibu ini udah paham. Ini Ustaz ini mau mengecoh ini. Jibril salah satu malaikat dari malaikat Allah yang Allah istimewakan dia dengan memberikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah. Maka Jibril ini turun kepada Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Jibril? Kata Rasulullah, "Fafaraja sadri." Jibril membelah dadaku, kata Rasulullah. Setelah dada Nabi dibelah Jibril, ghasalahu bima'i Zamzam. Dicuci, dibersihkan Jibril dengan air Zamzam. Setelah Jibril bersihkan, summa jaa'a biqastin min dhahabin. Jibril datang membawa semangkuk yang terbuat dari emas. Satu mangkuk, satu wadah terbuat dari emas. Apa isi wadah ini? Mumtali'in imanan wa hikmatan. Penuh dengan iman, penuh dengan hikmah. Fa'afraghahu fi, kata Rasulullah. Setelah itu Jibril memasukkan iman dan hikmah ini ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atbaqahu. Setelah itu Jibril kembali rapatkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini cerita sebelum Nabi diberangkatkan. Apa inti ceritanya? Pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembelahan dada ini dialami Nabi lebih dari satu kali. Kali pertama ketika beliau di rumah Halimatus Sa'diyah. Kalau ibu-ibu masih ingat, Halimatus Sa'diyah
adalah salah satu dari perempuan yang pernah menyusukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil. Ketika kecil ini juga pernah dibelah oleh Jibril dada Nabi. Sebelum perjalanan Isra ini, Nabi pun dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam. Apa hikmah, apa nilai yang bisa kita ambil dari saat sebelum keberangkatan ini? Kata seorang ulama besar, nama beliau Syekh Abdul Halim Mahmud. Kata ulama ini, kalau dulu dada Nabi Allah belah sebelum perjalanan Isra Mi'raj, maka makna pembelahan dada Nabi ini untuk kita sebagai umatnya adalah bimaqamit taubah, sama seperti maqam taubah. Nabi itu orang paling istimewa. Kalau kita dibandingkan dengan Nabi, kira-kira lebih mulia siapa, Bu? Hah? Bu, lebih mulia siapa, Bu? Lebih mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku ini adalah penghulu semua anak keturunan Adam itu. Nabi Muhammad adalah ketuanya. Maka kita jauh lebih hina dibandingkan Nabi. Tapi Allah sebelum memperjalankan beliau Isra Mi'raj, Allah bersihkan dada Nabi. Walaupun sebelum itu dada Nabi sudah bersih juga. Walaupun sebelum itu jiwa Nabi sudah suci juga. Tapi mengapa tetap Allah belah dadanya? Mengajarkan kepada kita pentingnya pembersihan diri. Apa cara pembersihan diri itu? Watubu ilallahi jami'an. Kembalilah kalian semua, kata Allah, ilallah, kepada Allah, jami'an, semua kita. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Maka makna pembelahan dada Nabi ini oleh Jibril bukan artinya dada kita juga mesti dibelah ketika ingin bertemu dengan Allah. Walaupun banyak juga orang sekarang yang mesti dibelah dadanya, tapi bukan Jibril yang membelah, Bu. Dokter bedah. Kenapa? Karena kena jantung koroner. Mesti dia dioperasi bypass. Semoga kita Allah selamatkan. Dada Nabi Allah cuci dengan air Zam-Zam. Orang sekarang banyak cuci juga, tapi cuci darah. Ke rumah sakit sekali sebulan mesti cuci darah. Maka makna pembelahan dada Nabi ini bagi kita umatnya sama seperti makna taubat. Dan kira-kira ada di antara kita yang hadir ini yang tak butuh untuk bertaubat? Ada, Bu? Ada yang tak mesti dia kembali bertaubat kepada Allah dalam hidupnya? Oh, tidak ada. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu keturunan Adam khata'un, adalah yang paling sering bersalah. Di sini ada kita yang tidak anak cucu Adam. Ada yang punya kakek selain Nabi Adam, Bu? Enggak, Ustaz, saya kakek saya manusia purba. Semua kita berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Bersumber penciptaan kita kalau diurutkan kembali kepada manusia pertama yang Allah ciptakan, Nabi Adam alaihissalam. Kalau mengaku anak cucu Adam, kata Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un. Yang menjadi keturunan Adam itu yang paling pula sering bersalah. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan yang paling baik, orang yang paling sering bersalah itu orang yang sering pula bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa-rasanya mulai dari membuka mata sampai nanti tidur menutup mata lagi, mungkin tak berjarak 5 menit kita pasti berdosa. Mungkin tak sampai 5 menit kita sudah
sudah berdosa. Mata kita melihat entah kemana, telinga kita mendengar entah hal apa, lidah kita berbicara entah apa yang diucapkan. Bahkan tak hanya lidah, akal kita berfikir terlintas, apakah itu lintasannya untuk Allah atau lintasannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam satu hadis qudsi menyampaikan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu orang yang terus bersalah, yang selalu berdosa. Bil-laili, di malam kalian berdosa, wan-nahari, di siang kalian juga berdosa. Maka jangan sangka kita sudah sering hadir kajian wirid di Musalla Ar-Rahman, saya ini sudah lepas bebas dari dosa. Bahkan Allah sampaikan di ayat yang kita bacakan di awal tadi, tubu ilallahi jami'an, kembalilah semua kalian kepada Allah. Yang Allah panggil setelahnya, yang harusnya orang bersalah itu dipanggil pelaku maksiat, pelaku dosa. Kalau dia minum khamar, peminum khamar. Kalau dia pezina, tukang zina. Tapi Allah sampaikan di kalimat setelahnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah salat, yang sudah puasa, yang sudah rajin pengajian, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangankan orang yang bermaksiat, yang nampak-nampaknya pelaku taat pun dia mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tak ada satu orang pun yang bisa menjamin di detik yang dia lalui dia pasti terlepas dari godaan syaitan. Kalau dia masih belum kenal masjid, maka dosa dia tidak sholat. Kalau dia belum kenal musalla, dosa dia meninggalkan puasa. Kalau dia belum kenal majelis ta'lim, dosa dia tukang ghibah. Tapi kalau sudah kenal masjid, sudah tahu musalla, anggota majelis ta'lim, dosanya apa? Lebih susah lagi. Kalau dosa orang yang belum kenal masjid, maka kelihatan dia tak sholat zuhur, nampak perbuatannya. Dia masuk waktu zuhur, dia tak sholat. Yang belum kenal musalla, ketika masuk bulan Ramadan, nampak perbuatannya, dia tidak puasa. Tapi orang-orang beriman yang sudah kenal masjid, rajin ke masjid, rajin ke musalla, rajin pengajian, dosanya tidak nampak, Bu. Dosanya tidak nampak. Karena di mana letak dosanya? Apa dosa ini itu? Merasa dia yang paling taat, dia yang paling baik. Kalau bukan karena saya, maka majelis ta'lim Ar-Rahman ini tak jalan. Kalau bukan karena infak saya, maka tak ada memasang keramik di musalla. Itu nampak dosanya, Bu? Tidak nampak. Orang melihat kita pakai pakaian ketaatan. Kalau dia laki-laki pakai sorban, pakai peci putih, dipanggil Pak Haji. Setiap dipanggil Pak Haji, setiap itu pula hati berkata, oh pastilah, aku keturunanku memang haji sejak dulu. Ini udah haji ketiga misalnya. Nggak nampak sama orang, Bu. Tapi khatarnya, bahayanya lebih berbahaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat, orang-orang yang seperti ini, yang dosanya tak kelihatan tapi selalu dikerjakan, Allah akan panggil di hari kiamat, ainal murai, mana orang-orang yang dulu di dunia hatinya selalu riya, hatinya selalu sombong, beramal bukan karena Allah. Dikumpulkan Allah. Setelah Allah kumpulkan, maka kata Allah kepada mereka, mintalah balasan kepada orang yang dulu kalian riya kepadanya. Kalau dulu kita riya kepada kawan sebelah, tetangga kita, maka minta balasan kepada dia. Apa bisa dia memberi balasan, Bu? Nggak bisa. Kalau di dunia
bisa dia puji kita. Masya Allah, ibu ini memang rajin sekali. Belum azan sudah ke masjid. Masya Allah, ibu ini sangat pemurah sekali. Saya kasih goreng teri, ibu balikkan rendang daging. Misalnya. Maka Allah suruh minta balasan kepada orang yang dulu kita riak kepadanya. Di akhirat tidak ada yang sibuk melainkan sibuk untuk diri kita sendiri. Maka at-taubatu ilallahi, kembali kepada Allah ini satu hal yang harus ada, bukan sekali dalam seumur hidup kita, tapi setiap kita bernafas, setiap kita berkedip, setiap detik kita lalui, kita mesti kembali bertaubat kepada Allah. Gimana caranya Ustaz? Nabi ajarkan, inni, sesungguhnya aku la astaghfirullah, beristighfar mohon ampun kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari semalam, mi'ata marrah, 100 kali. Itu untuk orang dengan level Nabi, Bu. Nabi orangnya istimewa, dosanya tak pernah ada, kesalahannya dihapuskan, surganya Allah jaminkan. Sehari beliau istighfar 100 kali. Kita ini apa betul udah terjamin ahli surga, Bu? Hah? Ibu udah yakin? Kalau saya yakin, Bu. Keyakinan kita mesti surga, tapi apa Allah berikan? Wallahu a'lam. Husnuzan kita kepada Allah, Allah masukkan kita surga. Tapi ya kalau berhusnuzan, ukur-ukur badan, ukur apa kata pepatah orang tua-tua, Bu, ukur bayang-bayang sepanjang badan. Berharapnya surga, istighfarnya 15 kali. Cuman sehari semalam, itu pun kalau salat jamaah di musalla. 3 kali subuh, 3 kali zuhur, 3 kali asar, 3 kali maghrib, 3 kali isya. 5 kali 3, 15. Itu pun kalau serius istighfarnya. Ini istighfar pertama, khusyuk. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar kedua, astaghfirullahalazim. Istighfar ketiga, ilaih. Ini gimana kita akan Allah ampunkan. Maka mulai sekarang saya mengajak diri saya sendiri, mengajak ibu-ibu, orang-orang tua kami juga, kita wiridkan istighfar sehari paling minimal 100 kali. Nah, banyak itu, Bu? Banyak 100, Bu? Hah? Mana banyak kita menengok HP? Lebih banyak nengok HP. Maka gimana cara supaya ingat istighfar? Kalau sekarang wallpaper HP-nya foto dengan suami, foto dengan anak, foto dengan keluarga sedang jalan-jalan, maka ganti, cari di internet tulisan sudah istighfar hari ini. Jadi setiap melihat HP terbaca astagfirullah, tambah sekali. Buka HP, astagfirullahaladzim, tambah sekali. Karena Nabi, Bu, 100 kali. Kita ini belum ada jaminan apa-apa, Bu. Belum ada jaminan. Iblis saja, iblis laknatullah alaih, dulu kan penghuni surga. KTP dia alamat surga. KTP iblis. Tapi kenapa iblis bisa Allah buang dari surga? Karena sombong. Berapa kali sombong dia? Sekali. Kapan? Ketika Allah suruh sujud seluruh penghuni surga kepada Adam. Fasajadu, kata Allah, maka mereka semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, enggan, sombong. Maka karena kesombongannya, karena keengganannya sekali itu, Allah keluarkan dari surga. Ini udah jadi penghuni. Kita udah belum, Bu? Kita belum menjadi calon aja, entah iya entah tidak. Untuk menjadi DPT aja, entah iya tanda kita di penduduk surga.
Kalau DPT pemilu jelas bisa dicek di website. Tapi kalau penghuni surga, wallahu a'lam. Maka kita kira-kira lebih sering berdosa kita daripada iblis. Hah? Lebih sering kita berdosa atau iblis, Bu? Kata iblis, kalian selalu menyalahkan aku. Padahal kalian yang bermaksiat karena nafsu kalian sendiri. Maka istighfar kita, astaghfirullahal azim yang kita ucapkan itu mengingatkan betapa kita memohon betul ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sering bersalah, Ustaz, kalaulah dihitung-hitung dosa kami, Ustaz, dari sejak akil baligh sampai sekarang 40-50 tahun, maka rasa-rasanya tak cukup lagi untuk bisa dihitung dengan angka. Apa masih bisa diampunkan Allah, Ustaz? Apa masih mau Allah terima kembalinya kami ini, Ustaz? Kata Allah dalam hadis qudsinya, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, kalaulah andai ditimbun dosa kita sampailah tingginya ananas sama, puncak langit yang kita tidak tahu puncaknya di mana. Yang kita lihat itu tah puncak tah tidak, tapi batas pandangan kita sampai di situ. Ini kalau dihitung dosa kita sampai ke puncak tertinggi dari langit, itu kan banyak itu. Tidak terhitung dengan angka lagi. Summa ataitani, kata Allah. Kemudian engkau datang kepadaku, wastaghfartani, mohon ampun kepadaku, aghfiru laka wala ubali. Aku ampunkan dosamu tanpa aku hitung. Aku peduli berapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang sedang kita alami sekarang saja kan sedang disayang Allah kita ini, Bu. Setiap hari kita bermaksiat, setiap detik kita berdosa, tapi tak pernah Allah kurangi mata kita, kedipnya tetap teratur. Ada yang kedip matanya nggak teratur, Bu? Nggak ada. Kalau nggak teratur, nggak aman hidup kita. Ada yang nafasnya sejam sekali. Nggak ada, Bu, ya? Nggak ada. Masih sesuai dengan kadar keteraturan Allah. Ada yang degup jantungnya, mungkin kadang degup, kadang enggak. Tergantung macam HP. Kalau baterainya full, maka RAM-nya cepat bekerja. Tapi kalau baterainya udah mau habis, maka dia hang. Jantung kita nggak ada yang seperti itu. Masih sehat, masih normal, masih aman. Tapi mungkin dalam setiap degup jantung kita memompa darah ke seluruh tubuh ini, setiap itu pula kita berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan untuk tidak kembali kepada Allah, untuk tidak bertaubat kepada Allah, untuk tidak istighfar dalam sehari dan semalam kehidupan kita. Karena setiap hidup kita penuh dengan kesalahan dan dosa. Ini kalau dosanya kepada Allah. Kalau yang dia tinggalkan haknya Allah. Salat adalah kewajiban kepada Allah. Puasa kewajiban kepada Allah. Membayar zakat kewajiban kepada Allah. Haji ke Baitullah kewajiban kepada Allah. Bersedekah kewajiban kepada Allah. Kalau dosanya kepada hak makhluk Allah, maka tak bisa pakai istighfar, Bu. Kalau pakai istighfar, kalau dosanya hak Allah. Tapi kalau hak makhluk Allah, lidah kita terlalu ringan menyakiti hati kawan, tangan kita terlalu mudah melakukan menyakiti perasaan tetangga, maka dosa ini mesti dibayar dengan minta halal kepada tetangga kita. Makanya setiap ketemu yang kita ucapkan di akhir pertemuan, maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin tidak hanya ketika setelah puasa, Bu. Tidak hanya ketika habis Idul Fitri. Memangnya kita berdosa hanya ketika puasa kepada kawan, kepada tetangga.
Kita kadang tak menyangka ucapan kita biasa-biasa saja, tapi bisa jadi ucapan kita menyakiti perasaan kawan kita, menyakiti hati tetangga kita. Maka lidah ini yang paling berbahaya. Kata Rasulullah, al-muslimu, yang sebenar-benar Islam itu siapa? Man salimal muslimuna, orang yang selamat dari apa? Min lisanihi, dari lidah dia, wa yadihi, tangan dia. Selamat orang lain dari lidah kita, dari tangan kita, ketika itulah kita baru dihitung sebagai al-muslimul haqiqi, orang Islam yang sebenar-benar perjalanan keberangkatan Isra Mi'raj ini diawali dengan pembelahan dada Nabi, yang makna pembelahan dada ini untuk kita umatnya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, selesai satu. Dua lagi. Lanjut, Bu. Yang kedua, kalau ada yang terburu-buru, mungkin mau pulang cepat-cepat, langsung aja lah. Sampai tujuan cerita ini kemana, Ustaz? Ujung perjalanan ini kemana, Ustaz? Itulah yang Allah sampaikan dalam surah An-Najm. Dzu mirratin fastawa, summa dana fatadalla, kata Allah dalam Al-Quran. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, cerita istimewa ini berujung ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah dalam Al-Quran, wa anna ila rabbikal muntaha. Ujung perjalanan adalah berakhir dengan bertemunya Nabi bersama Allah Subhanahu wa taala, mengambil perintah salat. Nabi bertemu dengan Allah dan disuruh, diwahyukan melakukan ibadah salat. Maka apa ujung kalau kita mengawali perjalanan ini dengan taubat, mengawali perjalanan ini dengan pembersihan diri, pun pula akan berujung bertemu dengan Allah. Tapi kalau Nabi bertemu dengan Allahnya Nabi dengan kita bertemu dengan Allah beda. Kalau Nabi, Allah dengan caranya sendiri mempertemukan dirinya dengan Rasulullah, yang bahkan sampai malaikat Jibril saja tak bisa masuk ke tahap itu lagi. Padahal Jibril dari awal menemani Nabi dari Makkah sampai ke Palestina, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai akhirnya ke Al-Ufuqul A'la. Tahap terakhir dari perjalanan Isra Mi'raj, kata Jibril, cukup ya Muhammad. Saya kalau masuk bisa berbahaya, karena yang diizinkan masuk hanya orang-orang yang diizinkan Allah, dan orang itu adalah engkau. Ini cara Allah bertemu, mempertemukan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita umatnya, apa makna bertemu dengan Allah sebagai puncak dari perjalanan hidup kita ini? Berada di dalam, di bawah pengawasan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di dalam hidup apa ada harapan kita selain dijagakan oleh Allah? Ada, Bu? Ada tidak harapan hidup kita ini selain untuk mendapatkan penjagaan Allah? Rasa-rasanya itulah puncak yang ingin kita cari. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau satu-satunya yang aku tuju, wa ridhaka matlubi, dan ridhamu satu-satunya yang aku harapkan. Maka dalam hidup tak ada yang lebih penting dibandingkan ridha Allah, penjagaan Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalaupun tak ada harta, tapi dijaga Allah, aman. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah kehilangan suaminya sudah meninggal. Dulu ketika masih bersuami, menyangka dalam hidup dia baru bisa makan, baru bisa hidup kalau suaminya ada. Tapi ternyata ketika suaminya sudah meninggal, dia masih tetap bisa hidup,
makannya masih tetap bisa ada. Artinya apa? Tidak ada yang memberikan pengaruh bagi kita di dunia ini melainkan hanya Allah. Makanya kata Imam Al-Kharraz, apa kata beliau? Kullu ma fataka minallahi siwallahi yasir. Kalau ada yang terlewat dalam hidup kita ini, misalnya tidak Allah titipkan harta, tidak Allah beri badan yang sehat, tidak Allah beri keluarga yang sempurna, tidak Allah beri kesenangan dunia ini, tapi masih kita memegang penjagaan dari Allah, kita masih mendapatkan keridhaan Allah, maka semua yang tak kita dapatkan itu yasirun, hanya hal-hal sepele saja. Wa kullu hazzalaka siwallahi qalilun. Sebaliknya, setiap yang kita rasakan dari kenikmatan dunia ini selain daripada penjagaan Allah, cintanya Allah, ridhanya Allah, kalau Allah titipkan qalilun, itu pun pula hanya sedikit. Engkau celupkan ujung jarimu ke dalam lautan, tarik ke atas, apa yang tersisa menempel di ujung jari, inilah hanya sekedar kesenangan dunia. Maka tak ada yang menjadi tujuan utama kita melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba kalau sudah mendapatkan penjagaan Allah, mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan ridha Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ala, ketahuilah, inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali kesayangan manusia-manusia pilihan Allah, manusia-manusia yang sudah dicintai Allah, la khaufun alaihim, tak ada yang membuat hatinya gusar, tak ada yang membuat hatinya takut, walahum yahzanun, dan apapun yang menimpanya tidak akan pernah membuat dia bersedih. Kalau dia tak punya harta, tidak urusan apa-apa bagi dia. Kalau toh dia Allah titipkan harta, maka hartanya tak akan membatasi hubungannya dengan Allah. Kalau tak Allah berikan kesenangan dunia, kesenangan ini tidak akan membatasinya dari Allah. Karena orang yang sebenar-benar zuhud itu siapa? Antakuna dunya fi yadih. Dunia ada di dalam genggaman kuasanya, tapi walaysat fi qalbi, tapi bukan membekas di dalam hatinya. Kalau dia tak dapat kesenangan dunia, dia tak susah hati. Kalau andai Allah berikan kesenangan dunia, tak juga membekas di dalam hati. Kalau andai dia sakit, sakitnya sementara. Kalau andai dia sehat, sehatnya pun tak selamanya. Semua yang ada di dunia ini tak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan ridha Allah, sayang Allah, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba kalau sudah dicintai Allah, maka kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsinya apa? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hamba itu, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, kalau telinganya mendengar, akulah yang mendengar itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, matanya melihat, akulah melihat itu. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, tangannya memukul, akulah yang memukul itu. Wa rijlahu alladhi yamshi 'alaiha, kakinya melangkah, aku yang melangkah itu, kata Allah. Fa idza sa'alani la u'tiyanna, kalau dia minta satu permintaan, aku pasti kabulkan. Wa idza ista'adzani la u'idhanna, kalau dia mohon satu perlindungan, aku pasti lindungi dari yang dia minta lindungi. Apa makna mata melihat, yang melihat itu Allah, telinga mendengar, yang mendengar itu Allah, tangan memukul, yang memukul itu Allah, kaki berjalan, yang berjalan itu Allah. Apa maknanya? Bukan Allah menyatu dengan kita. Nah, ini mesti kita hati-hati. Kami dalam bulan lalu, Komisi Fatwa MUI Pekanbaru, MUI Kota Pekanbaru, rapat tentang beberapa ajaran sesat di Kota Pekanbaru. Apa di antara isi ajarannya? Meyakini Allah itu bersemayam di tubuh manusia. Hasya lillah, na'udzubillah. Meyakini Allah itu menyatu secara fisik dengan manusia. Maka kalau mau melihat Allah, tengok diri sendiri, kata dia. Engkau itu adalah Allah.
Ini ajaran semacam ini sesat, bahaya dan membahayakan. Maka kita mesti hati-hati. Tapi apa makna hadis Nabi tadi ini? Kalau kita melihat itu adalah Allah. Kalau mendengar itu adalah Allah. Seorang hamba kalau dia sudah menjadi kecintaan Allah, matanya melihat hanya kepada yang Allah ridhai. Telinganya mendengar hanya digunakan kepada yang Allah cintai. Lidahnya berucap, berbicara, berkata-kata hanya kepada yang Allah cintai. Kakinya melangkah pun hanya kepada tempat yang Allah ridhai. Seorang hamba menjadi hamba yang dicintai Allah, maknanya hidupnya penuh dengan semua kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah memegang Allah dalam hidup kita, maka semua yang berlaku, semua yang terjadi, semua yang ada di dunia ini tidak akan lagi berarti apa-apa. Karena tujuan kita hanya Allah, Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung, tinggal terakhir antara pangkal dan ujung. Pangkal tadi masih ingat, Bu? Apa pangkal tadi, Bu? Taubat kepada Allah, membersihkan diri kembali kepada Allah. Kalau pangkalnya itu ujungnya bertemu dengan Allah, ujungnya dicintai Allah, ujungnya diridhai Allah. Sekarang yang berada di tengah-tengah ini apa? Kata Allah dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Allah perlihatkan kepada Nabi min ayatina, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada Nabi? Nabi melihat qaumun, sekelompok manusia, yazra'una wa yahsuduna. Hari itu mereka tanam, hari itu mereka manen. Hari itu tanam biji kelengkeng, hari itu juga udah ada buah kelengkengnya. Di sini ada yang kayak gitu, Bu. Kalau ada minta saya tampangnya satu. Tak ada. Paling cepat mungkin berbulan-bulan baru bisa kita memanen. Setelah menanam baru bisa memanen. Ini beda. Saat itu dia tanam, saat itu juga dia panen. Ini dahsyat ini. Aneh. Maka Nabi tanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka ini ya Jibril? Kata Jibril, mereka ini perumpamaan orang al-mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Al-mujahiduna fi sabilillah yudha'af lahum ujurahum. Allah lipat gandakan ganjaran amal kebaikan yang mereka kerjakan. Berjihad di jalan Allah tidak hanya kontak fisik. Berjihad di jalan Allah bermakna tidak hanya mengangkat senjata, berperang ke Palestina. Salah satunya itu iya, tapi apakah itu satu-satunya? Tidak. Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah tiga macam. Yang pertama jihadun nafs, jihad terhadap diri sendiri. Tadi kan sudah diawali dengan taubat, Bu. Diawali dengan kembali kepada Allah. Sekarang bagaimana berjihad mempertahankan nilai taubat itu tetap ada dalam hidup kita. Maka kalau sore ini kita sudah berazam untuk setiap hari kembali kepada Allah, berazam setiap hari beristighfar kepada Allah, bagaimana mempertahankan nilai itu terus ada dalam hidup kita. Ini namanya jihadun nafs, jihad diri sendiri, berjihad untuk istiqamah di jalan Allah. Kalau sudah sukses di jalan ini, sudah berhasil jihadun nafs ini, naik ke tingkat jihad kedua, jihadul usrah, jihad keluarga. Apa makna jihad keluarga, Ustaz? Orang Islam dia tidak egois. Dia mau masuk surga tapi tidak sendiri-sendiri. Dia mau menikmati anugerah Allah ini bersama-sama dengan orang yang dicintainya, dengan keluarganya. Maka kalau dia sudah berjihad, membiasakan dirinya salat ke musalla, membiasakan lidahnya tak berkata-kata yang Allah larang,
maka dia mau kebaikan ini juga sampai kepada keluarganya. Maka tak pernah bosan lidah seorang ibu menasehati anaknya untuk terus mengerjakan kebaikan. Tak pernah bosan lidah seorang ibu menasehati anaknya agar tak membuka aurat di depan orang yang bukan mahram. Tak bosan seorang ibu mengingatkan anaknya untuk bangun salat subuh. Ini namanya jihadul usrah. Kalau hanya kita yang kita pikirkan, oh, di ibu hajjah itu dia yang paling rajin, dia yang paling abid, paling alim, tapi keluarganya di rumah tak pernah dia pedulikan sama sekali, maka ibadahnya tidak berefek positif untuk dirinya. Dia punya anak tak pernah ditegur, dia punya anak tak pernah dinasehati. Jangan kita sangka nasihat kebaikan ini punya batas usia. Anak kalau sudah menikah, kalau sudah dewasa, akil baligh, tak lagi butuh diingatkan. Salah. Kalau urusan materi mungkin ada batasnya. Urusan nafkah ada batasnya. Urusan belanja ada batasnya. Tapi urusan memperingatkan kepada yang benar, mengingatkan agar tak berbuat salah, maka tak punya batas umur. Sampai selagi kita masih hidup, maka tanggung jawab orang tua untuk mengingatkan anak tetap terus melekat. Jihadul usrah, jihad keluarga. Kalau alhamdulillah sudah berusaha dia naik ke level kedua ini, sudah mengingatkan suaminya, menyampaikan yang baik kepada suami, menyampaikan yang baik kepada anak, menyampaikan yang baik kepada kerabat terdekat, maka naik ke level ketiga, jihadul mujtama, jihad sosial masyarakat dia. Dia tak mau melihat masyarakatnya terjatuh di dalam kemaksiatan, tak mau melihat ada keburukan, kebatilan dipertontonkan di tengah masyarakatnya. Maka ini namanya jihadul mujtama, jihad sosial. Bagaimana mengaplikasikan makna hadis Nabi, idza ra'aitumul munkara, kalau melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka rubah kemungkaran itu. Nasihati yang melakukan kejahatan itu. Yang pertama, bi yadihi, dengan tangan kekuasaannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, dengan lidah ucapannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi, dengan hatinya. Tak sanggup kuasa tangan, lidah. Tak sanggup lidah ucapan, hati tidak meridai perbuatan dosa yang dilakukan di depan kita. Jihadun nafs, jihad diri sendiri, jihadul usrah, jihad keluarga, jihadul mujtama, jihad sosial. Itulah yang mesti ada di antara taubat dan al-liqa'u ma'allah, bertemu dengan Allah ini. Inilah yang mesti selalu kita usahakan untuk terus dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Kuntum khaira ummatin, kalian umat terbaik, ukhrijat linnas, yang Allah ciptakan. Kata Allah dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'rufi, kalau mau mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkari, dan mau mencegah orang untuk melakukan perbuatan munkar. Aqulu qauli hadza, sudah 1 jam saya di depan ibu-ibu semua. Semoga memberi tambahan wawasan ilmu bagi kita dan bisa kita aplikasikan, praktekkan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Bu? Dua kemungkinan. Sudah paham semua atau itulah yang kedua. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah pertemukan dalam kesempatan yang baik-baik di lain waktu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله